что в наш лес, там, где мы базировались, приехал Сырский где-то в районе обеда на 4 машинах. Berbarengan dengan serangan-serangan Rusia ke Ukraina yang berbatasan dengan negara NATO, bocoran terkait operasi sabotase pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk juga telah direncanakan. Menurut seorang tentara Ukraina yang ditangkap oleh pasukan Rusia, operasi tersebut melibatkan kolaborasi Ukraina dan NATO. Karena itu, pembahasan berikut akan menguliti fakta seputar operasi untuk selanjutnya melihat lebih jauh kebenaran dan dampak yang terjadi di lapangan. Diperintahkan Panglima Tertinggi Ukraina. Panglima Tertinggi Ukraina mengakui adanya persiapan operasi sabotase terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk milik Rusia. Fakta ini pertama kali terungkap dari pengakuan seorang tentara yang ditangkap, di mana ia menuturkan kronologi operasi melalui sebuah rekaman yang dirilis. Mengutip video 1 menit 46 detik yang dibagikan Sputnik, tentara itu menuturkan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, telah mempersiapkan serangan sejak jauh-jauh hari. Pada tanggal 5 Agustus, Syrskyi tiba di hutan tempat kami ditempatkan sekitar tengah hari dengan 4 mobil. Demikian narasi dalam video berbahasa Ukraina itu dimulai. Syrskyi katanya melanjutkan menyebut hari itu akan tercatat dalam sejarah. Ia juga mengucapkan banyak kata-kata manis bahwa pasukan telah melakukan pekerjaan dengan baik dan semuanya akan berjalan baik karena jalannya sudah terbuka. Masih dalam penuturan yang sama, informasi terkait bahan peledak guna mengejutkan Rusia telah ditanam pada kawasan itu. Berhubung pasukan Rusia akan merebut wilayahnya kembali, pasukan Ukraina pun buru-buru keluar dan meledakkan bom dari jarak jauh untuk selanjutnya menuduh Rusia meledakkan diri. Kendati demikian, masih belum jelas apakah pernyataan tentara adalah sukarela atau dibuat di bawah tekanan. Fasilitas nuklir berisiko diserang. Penguasaan di Kursk saja sudah fatal, terlebih melihat serangan ke fasilitas penting, tentu saja ini menjadi risiko yang sebaiknya diantisipasi oleh otoritas Rusia. Untuk kalian ketahui, pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk adalah salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Rusia. Berjarak hampir 60 km dari perbatasan Ukraina, pembangkit listrik ini memainkan peran penting dalam sistem energi negara yang menyediakan listrik ke 19 wilayah di distrik federal pusat. Anadolu dalam rilisnya melaporkan intensitas risiko yang amat tinggi dari PLTN tersebut. Melalui hasil wawancara dengan jurnalis Rusia Pavel Zarubin, Alexei Likhachev mengatakan tidak ada serangan yang tercatat terhadap stasiun dalam beberapa hari terakhir, sekaligus mengklaim sejumlah besar rudal ditembak jatuh saat mendekat. Meski demikian, Direktur Jenderal Perusahaan Energi Atom Negara Rusia, Rosatom, itu tidak menampik bahaya dengan mengatakan bahwa keselamatan PLTN Kursk masih berada dalam risiko tinggi. Ada pendaratan di wilayah Kursk, siren serangan udara terus berbunyi dan tentu saja risikonya belum berkurang, kata Likhachev dalam wawancaranya. Likhachev juga menegaskan bahwa 2 unit reaktor pabrik telah dinonaktifkan. Unit reaktor keempat sedang menjalani pemeliharaan terjadwal, sementara yang ketiga tetap beroperasi penuh. Sempat lakukan percobaan serangan. Masih dalam urgensi PLTN Kursk yang mesti dilindungi, nyatanya percobaan serangan juga dilaporkan bulan lalu. Namun berdasarkan klaim yang ada, serangan Ukraina itu berhasil ditembak jatuh di dekat fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir bekas. Berdasarkan sumber yang dikutip dari kantor berita negara Rusia TASS, serangan terjadi pada 22 Agustus di malam hari. Rezim Kiev berusaha melakukan tindakan terorisme nuklir dengan pesawat nirawak kamikaze di PLTN yang terletak di Kurchatov, wilayah Kursk. Demikian, sumber lembaga penegak hukum melaporkan terkait adanya serangan drone. Sumber itu sekalian menekankan bahwa drone itu jatuh setelah ditangani oleh sistem peperangan elektronik Rusia. Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengutuk serangan itu sebagai tindakan terorisme nuklir.
Tidak hanya itu, ia juga menuntut tanggapan segera dari Badan Energi Atom Internasional. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa Ukraina mencoba menyerang PLTN Kursk dan lebih dulu bertindak dengan menyebut pihaknya telah melaporkan situasi tersebut kepada Badan Energi Atom Internasional. Pihak IAEA pun disebutnya berjanji untuk mengirim spesialis guna menilai situasi di PLTN tersebut. Meski penjabat Gubernur Kursk Alexei Smirnov di sisi lain mengatakan situasi di PLTN stabil. Otoritas Ukraina belum mengomentari klaim Moskow dan verifikasi independen atas klaim sulit dilakukan karena perang yang sedang berlangsung. Mengancam agar dapat perundingan damai. Tidak bisa dimungkiri bahwa kekhawatiran di PLTN Kursk telah menjadi fokus para ahli keamanan dalam beberapa hari terakhir. Terlepas dari serangan yang berhasil ditangkis, bahaya di tengah situasi pertikaian adalah nyata dan Kepala Pengawas Nuklir PBB menyadari itu. Namun, para analis percaya bahwa aktivitas tentara Ukraina di sekitar PLTN Kursk lebih merupakan langkah strategis daripada ancaman. Sebab bisa mereka saksikan, ancaman penyerangan digunakan sebagai gertakan agar Moskow bersedia bertemu di meja perundingan. Dr. Jakub Korejba, seorang peneliti di Pusat Studi Eurasia AFIM yang berpusat di Ankara, menyebut gertakan Ukraina mirip dengan manuver Rusia sebelumnya di PLTN Zaporizhzhia yang berada di bawah kendali Rusia setelah perang skala penuhnya. TRT World mencatat, ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas oleh kedua belah pihak untuk menggunakan ancaman nuklir sebagai alat propaganda guna merangsang perundingan damai serta memengaruhi opini internasional juga domestik. Sejalan dengan laporan serangan yang dilaporkan misi Ukraina di IAEA pada hari Senin, Rafael Grossi selaku kepala IAEA mendesak agar kedua pihak menahan diri. Pengumuman itu menyusul setelah Grossi mengunjungi PLTN Kursk pada 24 Agustus lalu dan mengatakan ada risiko kecelakaan nuklir di sana. Hanya dianggap narasi bohong. Serangan Ukraina baru-baru ini ke wilayah Kursk telah menimbulkan kekhawatiran atas potensi risiko terhadap PLTN. Namun di tengah narasi yang berkembang, muncul sebuah asumsi bahwa Moskow berupaya memanfaatkan PLTN Kursk sebagai sasaran disinformasi terbaru. Mengutip Royal United Services Institute (RUSI), tuduhan Moskow disebutnya tidak berdasar. Sebaliknya, narasi itu dianggap sebagai upaya lain oleh Moskow untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan operasional politik dalam perangnya melawan Ukraina. Alasannya, hanya ada sedikit insentif operasional atau strategis bagi Ukraina untuk mengancam keselamatan fasilitas PLTN untuk saat ini. Lembaga pemikir pertahanan dan keamanan yang berkantor pusat di London itu juga menyebut sejak Ukraina mulai maju ke Kursk Oblast beberapa minggu lalu, Rusia telah meningkatkan kewaspadaan. Dalam hal ini terkait niat Ukraina untuk menyerang PTLN Kursk. Namun pada bagiannya, Ukraina justru membantah rencana untuk menargetkan fasilitas tersebut sembari menyebut klaim Rusia gila dan mencatat bahwa Ukraina tidak memiliki niat atau kemampuan untuk mengambil tindakan seperti itu. Selain itu, dalam kunjungan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi ke PLTN, ia menyoroti kerentanan tetapi tidak mengomentari siapa yang mungkin bertanggung jawab. Pengakuan yang bersumber dari video tentara Ukraina mau tak mau menimbulkan spekulasi lain di situasi perang. Kini, kita dihadapkan pada dua kemungkinan. Pertama, Ukraina bersama NATO tengah berada dalam upaya sabotase, dan yang kedua, Rusia memanfaatkan situasi sebagai sarana disinformasi. Selanjutnya, bagaimana kalian melihat kemungkinan tersebut?